Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga dalam keadaan sehat walafiat, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, kita insyaallah diskusi terkait dengan, saya mau bahas ya, bagaimana pendapat saya, pandangan saya terkait dengan berita viral yang sekarang itu, yang lagi panas-panasnya itu Rizky Aditya dengan Weni ya, terkait dengan anak luar nikah. Soal kedudukan anak luar nikah itu kan sudah ada di video saya sebelumnya ya, bagaimana pandangan dari ulama dan bagaimana hukum di Indonesia itu sudah. Lalu bagaimana pendapat saya? Kalau saya ya, saya lihat nanti ada video saya tentang isinya putusan-putusan ya, bagaimana putusan pengadilan tinggi Banten sama keputusan dari Mahkamah Agung soal kasusnya Rizky Aditya. Nanti kita akan upload itu ya, insya Allah di video berikutnya. Baiklah, bagaimana pendapat saya? Saya melihat berdasarkan dari hasil tuntutan dari Rizky Aditya di surat permohonan kasasi, kemudian terkait dengan kasusnya di Pengadilan Tinggi Banten, dan juga saya lihat baru-baru ini ya, kemarin atau beberapa hari lalu, kemarin kayaknya, Rizky Aditya mengkonfirmasi, menjelaskan, mengklarifikasi bersama istrinya dan kuasa hukumnya. Kata teman saya itu kuasa hukumnya keluarganya sendiri ya, tantenya ya. Saya kurang tahu, yang jelas kuasa hukum ya, kita kurang, nggak begitu, maksudnya nggak usah kita lihat soal kekeluargaan, yang jelas itu adalah kuasa hukumnya. Lalu bagaimana pendapat saya? Saya lihat di sini bahwa Rizky Aditya berusaha untuk nggak mau menerima keputusan itu, masih mau mengelak bahwa itu anaknya. Ya nggak masalah juga ya kalau beliau mengelak ya, Rizky Aditya mengelak, tapi kita kalau mengelak ini jangan terlalu didramatisir. Kalau memang kita tidak mau mengakui bahwa Naira ya, nama putrinya ya, bahwa anak dari Mbak Weni itu bukan putrinya, maka silahkan Rizky Aditya menyerahkan dokumen tes DNA. Kalau memang nggak ada hubungan itu, ya silahkan serahkan saja tes DNA, kan kelar tuh, nggak mesti drama-drama sampai berapa tahun tuh kasus. Sampai berapa tahun, dari mulai tahun yang lalu loh kasus Rizky Aditya tuh, sampai sekarang baru diputuskan. Pertanyaannya, kenapa hakim memutuskan ada hubungan biologis antara Rizky Aditya dengan putri dari Weni? Kenapa? Ada. Kenapa bisa hakim memutuskan ada hubungan biologis padahal tidak ada tes DNA? Itu pertama, karena Rizky Aditya tidak mau, yang saya lihat ya, yang saya lihat di situ berdasarkan keterangan dari Weni dan juga berdasarkan keputusan itu, tidak ada itikat baik dari Rizky Aditya untuk melakukan tes DNA. Yang kedua, Rizky Aditya tidak mengemukakan bukti apapun terkait dengan perlawanannya. Yang ketiga, bahwa Mbak Weni itu sudah menyerahkan bukti-bukti terkait dengan saksi. Jadi Mbak Weni itu punya saksi dan juga kayaknya itu bukti foto juga deh, foto di mana Rizky Aditya itu sering membawa putrinya ke lokasi syuting waktu belum nikah ya. Kemudian sering nginep di rumah Mbak Weni juga waktu masih pacaran mereka. Kemudian Rizky Aditya juga mengetahui bahwa Weni ini hamil waktu mereka punya hubungan itu, hamil, kemudian mereka hubungannya mulai senjang saat itu. Tapi walaupun hubungan mereka sudah senjang, Rizky Aditya masih mau gitu ya ngobrol-ngobrol dan bergaul dengan putrinya ya. Itu yang saya jelaskan ini bukan gosip-gosip, itu berdasarkan keputusan dari Pengadilan Tinggi Banten. Nah, di surat keputusan Pengadilan Tinggi Banten itu kan dijelaskan duduk perkaranya. Kan ada duduk nomor putusan, identitas penggugat dan tergugat, kemudian ada duduk perkaranya di situ dijelaskan dan sudah ada saksi-saksinya. Apakah keputusan dari
apakah keputusan dari Pengadilan Tinggi Banten dan Mahkamah Agung ini bersifat final? Belum ya. Belum. Keputusan itu akan bersifat berkekuatan hukum tetap kalau dia sudah 14 hari, setahu saya. Kalau sudah lewat dari 14 hari, ya nggak bisa lagi dituntut. Ya boleh-boleh saja Rezky Aditya melakukan peninjauan kembali PK ya, peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Asalkan Rezky Aditya mau menyerahkan surat tes DNA itu. Kalau isi surat tes DNA-nya menunjukkan bahwa putri dari Weni bukan putrinya, bukan darah dagingnya, dia bisa membuktikan hal itu, maka boleh dilakukan PK, peninjauan kembali. Kalau ternyata Rezky Aditya hanya menentang saja keputusan pengadilan, tapi tidak mau menyerahkan bukti, ya nggak bisa, tetap saja berlaku itu keputusan. Ya itu yang saya sayangkan ya dari Rezky Aditya. Apa dia? Dia mengatakan bahwa keputusan, dia mengkritik bersama kuasa hukumnya ya, mengkritik keputusan pengadilan, keputusan hakim. Mereka mengatakan bahwa keputusan hakim itu tidak berdasar. Maksudnya kok bisa diputuskan memiliki hubungan biologis padahal tidak ada tes DNA. Kalau kamu tidak setuju dengan putusan pengadilan itu karena tidak ada tes DNA, maka Rezky silahkan Anda membuat tes DNA. Kan supaya jangan berkepanjangan ini kasus dan supaya tidak menghabiskan dana yang besar. Kan capek tuh kan, habisin dana, terus waktu juga terbuang sia-sia. Terus psikologis dari keluarga, ya mungkin istri Anda baik-baik saja ya, tapi secara psikologis ya perempuan mana yang bisa baik-baik saja dalam situasi yang seperti ini. Dan juga ya pertimbangkan juga ini psikologis dari anak-anak, psikologis dari putri dari Weni maupun dari anak-anak di kemudian hari. Anak-anak itu karena isi dokumen dari pengadilan dan juga apa yang ada di YouTube, di media itu kan bersifat lama ya, berlakunya akan lama tersebar dan itu akan diketahui oleh anak-anak di kemudian hari. Nah itu kan nggak baik ya. Jadilah laki-laki yang gentleman, jadilah laki-laki yang mau pasang badan. Kalau memang bukan Anda ayah biologisnya, silahkan serahkan bukti tes DNA supaya bisa dilakukan PK, peninjauan kembali. Ya kan gitu ya. Jadi putusan pengadilan ini belum bersifat final. Ya, bisa dituntut kembali asalkan Rezky Aditya mau menyerahkan bukti tes DNA itu. Tapi kalau saya lihat ya Mbak Weni sudah menyerahkan bukti-bukti saksi, kemudian bukti-bukti bahwa Rezky sering mendatangi rumahnya, menginap di rumahnya, itu sudah ada ya. Bahkan membawa Naira ke lokasi syuting itu ya. Ya itu ya, kan ribet ya. Saya lihat klarifikasi dari istrinya, kemudian Rezky Aditya, kemudian kuasa hukumnya ribet ya. Klarifikasi ribet. Kalau mau klarifikasi sama netizen itu mudah banget ya, nggak usah ngabis-habisin waktu gitu. Jadi langsung saja langsung saja ini bukti tes DNA. Langsung begini kan, masyarakat Indonesia inilah tes DNA-nya yang menunjukkan saya bukan ayah biologisnya. Maka dengan hal ini saya bukan ayah biologisnya. Maka ini dokumen bawa ke pengadilan, ajukanlah peninjauan kembali. Maka diputuskanlah itu bukan anak Anda. Tapi kalau saudara Rezky hanya sekedar menentang tapi ya enggak memberikan bukti tes itu ya berat ya. Mau bagaimana? Hakim mau bagaimana itu? Ini bukan pengajuan asal usul anak. Kalau pengajuan asal usul anak bolehlah harus ada tes DNA dan harus ada pengakuan dari ayah. Tapi ini bukan pengajuan asal usul anak, bukan pengakuan anak. Ini adalah tentang tuntutan hubungan perdata. Kalau tuntutan hubungan perdata antara ayah dengan anaknya, ini berdasarkan pasal 43, itu dikatakan memiliki hubungan perdata antara ayah biologisnya dengan anaknya, asalkan dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Nah, definisi atau tafsir dari ilmu pengetahuan dan teknologi ini kan luas. Nggak mesti tes DNA. Saksi, bukti foto, video, itu sudah bisa menjadikan dasar untuk pertimbangan untuk memutuskan hal itu. Ilmu pengetahuan dan teknologi itu banyak ya. Bisa nanti kertas atau apa itu. Pokoknya ilmu pengetahuan dan teknologi tidak dipersempit hanya tes DNA. Tapi ya lebih bagus, saya sarankan ya ini soal hubungan darah ini ya, mendingan tes DNA ya. Tes DNA supaya jelas lah. Oke, begitu ya. Saya tidak membela salah satu atau apa ya, karena kita juga bagaimana ya, karena ini belum ada keputusan tetapnya ya. Dan karena belum ada tes DNA. Supaya jangan ribet, silahkan lakukan tes DNA lah. Ribet ya. Ribet sekali. Kita menentang, jadi gini ya, kita menentang bahwa menentang atas perebutan lahan. Tapi kita tidak bisa menunjukkan alat bukti kepemilikan lahan. Kan apa ya? Susah. Misalkan nih, kamu punya tanah, terus direbut orang tanah itu. Terus kamu bilang, ini tanah saya, mana buktinya? Terus kamu nggak bisa kasih bukti, hanya mengatakan ini tanah saya, tanah saya. Ya di zaman kita yang modern sekarang ya berat kalau nggak ada alat bukti. Gitu ya, demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Sebelum itu ya, jadi kita masyarakat Indonesia, kita jangan terlalu, fanatik terhadap fans club gitu ya. Jadi karena kita fans terhadap ini atau tidak ngefans terhadap ini, fans terhadap ini, kita terlalu mengikuti padahal kita nggak tahu arahnya bagaimana. Kita netral saja. Mana alat buktinya dan bagaimana keputusannya ya gitu. Kita netral saja gitu ya. Ya memang sih kasihan juga ya kalau istri sah gitu ya, perempuan yang sudah dinikahi terus ada permasalahan yang seperti ini ya, berat memang menjadi seorang perempuan yang, tapi ya mau bagaimanapun walaupun berat, ya laki-laki harus gentleman. Itu ya yang saya sayangkan zaman sekarang ini ya, saya tidak bisa menjudge Reski karena Reski belum menyerahkan tes DNA itu. Ya, belum bisa karena belum menyerahkan tes DNA. Tapi sudah ada putusan pengadilan. Ini berkenaan dengan laki-laki di luar sana. Laki-laki di luar sana, dimanapun Anda berada, jika suatu waktu masa muda, Anda kebablasan melakukan hal-hal di luar pernikahan, bahkan melakukan hubungan-hubungan di luar pernikahan, mendebarkan benih di mana-mana, lalu kemudian kamu menikah dengan seorang wanita yang ingin berhijrah, kemudian kamu berhijrahlah berdua. Lalu kamu berpikir bahwa dengan hijrahmu itu maka akan menghapus dosa. Ya nggak bisa dong. Nggak bisa, kita itu memang kalau mau taubat itu memang harus mengingat apa kesalahan kita di masa lalu dan kesalahan kita ini berkenaan dengan hak orang tidak. Kalau kesalahan kita ini berkenaan dengan hak orang yang bisa merugikan orang, maka kita harus selesaikan ini. Tapi apabila dosa kita di masa lalu itu hanya berkenaan dengan diri kita dengan Tuhan, maka kita selesaikan dengan taubat dan istighfar. Tapi kalau dosa kita ini berkenaan dengan hak orang, hak seorang anak, maka kita nggak bisa hanya sekedar istighfar. Astagfirullahaladzim, saya meminta taubat. Nggak bisa. Kita datangi itu anak yang pernah kita kasihkan mereka makan, kita kasihkan nafkah hidupnya, lalu kita sekolahkan dia pendidikannya karena dia hidup fitrah di dunia ini, nggak punya dosa seorang anak. Ya, Anda tidak mau menikahi ibunya silahkan, tapi seorang anak itu darah daging Anda. Ya, gitu ya. Tapi bagaimana, kan jumhur ulama, kan dalam Islam kan tidak bisa dihubungkan perdata antara ayah biologis. Itu saya sudah bahas di video sebelumnya. Bahwa tidak ada kesepakatan ulama terkait dengan tidak boleh menghubungkan perdata antara ayah biologis dengan anak luar nikah. Tidak ada kesepakatan. Hanya saja jumhur ulama mengatakan bahwa tidak boleh dihubungkan perdata ayah biologis dengan anak luar nikah. Tapi ada beberapa ulama seperti Ibnu Taimiyah dan juga, tapi Ibnu Taimiyah itu memandang kayak gini ya, boleh dihubungkan perdata ayah biologis dengan anak luar nikah asalkan ayahnya mengaku.
Itu Ibnu Taimiyah. Tapi ulama lain seperti Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kemudian ulama lainnya ya, ada beberapa lagi itu, saya kurang ingat. Hasan al-Basri ya, kemudian ada beberapa lagi yang mengatakan bahwa tidak mesti ada pengakuan dan tidak mesti ada pernikahan, asalkan enggak mesti, bukan maksudnya begitu ya, bukan begitu. Maksudnya andai kata si laki-laki tidak mau mengakui bahwa itu anaknya, tapi bisa dibuktikan bahwa itu anaknya, maka bisa dihubungkan perdata. Nah, itu. Jadi andai kata nanti terbukti bahwa itu tes DNA-nya ada hubungan, ya bisa dihubungkan perdata. Artinya apa? Wajib memberikan nafkah, wajib memberikan wasiat wajibah, dikasih wasiat wajibahnya, kasih makan, kasih harta peninggalan, biaya pendidikannya jamin semua. Nah itu, jangan kita lepas tangan gitu ya. Jangan kita gitu ya. Jadi hijrah itu, bertaubat itu berkenaan dengan kita tahu ya cara-cara taubat itu harus benar. Kalau dosa itu berkaitan dengan antara diri kita dengan Allah, maka cukuplah kita meminta taubat dengan istighfar, meninggalkan segala larangannya dan melakukan segala perintah dari Allah. Tapi kalau ini berkenaan dengan hak seorang manusia, maka taubatnya tidak hanya sekedar meminta ampun, tapi taubatnya itu adalah dengan cara menyelesaikan perkara itu. Harus selesaikan, karena ini hak orang. Kalau kita tidak menyelesaikan, akan terjadi kerugian. Itu ya. Oke, demikian ya. Semoga bermanfaat. Demikian dari saya, Nur Azizah Hutagalung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.